Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sambil menunggu kakak yang dari Ali Jenjang, kita pi dulu Uci, ibu komentar anu tadi. Ya, Bu. Kasih proposal tak? Ibu share proposalnya kita. Nanti recording ini nanti ibu bagi di YouTube, Ki. Supaya bisa kita lihat lagi apa koreksinya ibu di. Kelihatan nih proposal yang ibu share? Ya, Bu. Sudah kelihatan? Sudah? Ya, Bu. Oke. Kalau dari sini, ini dari judul, jangan nggak usah kasih tanda titik di sini, Di. Langsung saja identifikasi Salmonella TPSP sudah cocok penulisannya begini. Identifikasi Salmonella SP, tapi ini jangan kasih tanda titik, nggak usah nih. Pada telur asin mentah dan yang telah dimasak di Prastar Tradisional Kota Makassar. Nah, saya sudah baca proposal tak, alur tak, dan lain-lain. Cuman saya mau tanya, ini kan kita mengidentifikasi Salmonella SP pada telur asin yang mentah. Ini mungkin ibu sudah komen kemarin, Di. Dan yang telah dimasak, berarti kita ini telur asinnya sama atau berbeda? Menjawab, Bu, untuk telur asinnya itu, Bu, rencananya sama, Bu. Jadi nanti telur asinnya kita ambil di satu toko saja, Bu, satu penjual. Dia nanti ada, kemarin kan sudah saya suruh ke Ibu, dan ada penjual yang menjual dua langsung jenis telurnya, Bu. Ada yang mentah sama yang masak, Bu. Oh, jadi beda beda telurnya toh, bukan kita bikin perlakuan yang mentah kita periksa baru kita masak baru kita periksa lagi kan? Iya, Bu. Tapi dua jenis itu, yang mentah itu kalau yang mentah itu dia langsung bisa dimakan atau masih cair di dalam? Kalau yang mentahnya, Bu, katanya ada yang langsung, bukan sih langsung dimakan, Bu, tapi ada yang dibuat, kalau nggak salah, Bu, dibuatkan jamu, Bu. Tidak, maksudnya saya kalau yang telur asin yang mentah ini itu masih cair di dalamnya, terbentuk padat. Kayaknya bentuknya padat, Ibu. Bedanya sama yang dimasak apa? Kenapa, Bu? Bedanya sama yang dimasak itu apa? Bedanya mungkin teksturnya, Bu. Kalau yang untuk dimasak itu lebih padat sedikit kayaknya, Bu. Kalau untuk yang mentah mungkin enggak, dia kategorinya padat tapi tidak terlalu padat sekali, Bu. Oh, jadi proses pembuatan telur asin itu, coba kita jelaskan Kak supaya saya paham pembuatan telur asinnya bagaimana? Untuk pembuatan telur asinnya itu, Bu, pertama dibuat yang mentah. Yang mentahnya itu telur bebek misalnya yang mentah, baru telur itik yang mentah nanti dibalut dengan nanti dibalut dengan abu gosok yang sudah ditambahkan garam, Bu. Lalu disimpan beberapa kayak 1 minggu, Bu. disimpan di tempat bagaimana? Biasanya sih biasa ada yang tanam, Bu, ada yang tanam di tanah, ada juga yang simpannya di tempat gelap, Ibu. Nah, itu kalau dikasih begitu, itu komponen di dalamnya mengeras nih. Iya, Bu. Dimakan atau kalau kita kupas cangkangnya jadi cair? Iya, Bu. Itu kalau yang seperti itu, setelah kita proses, misalnya sudah dibalur dengan abu gosok sama misalnya apa tadi kita bilang. Nah, itu kalau kita buka cangkangnya, itu dia cair atau sudah jadi padat pada proses setelah didiamkan itu? Sepertinya Nggak boleh sepertinya, harus kita tahu. Kan kita penelitian.
Itu harus kita tuangkan di dalam latar belakang, di dalam daftar pustakanya kita. Makanya saya tanya, itu dia pada saat setelah dibuat sudah dalam bentuk padat atau masih dia kayak telur cair yang bisa digoreng, cuman rasanya nanti akan ada asin. Atau dia sudah jadi telur padat? Uci tahu? Untuk itu Bu belum saya tahu Ibu. Oke, jadi itu Uci harus cari tahu. Makanya Ibu belum bisa komentar di sini mentah dan telah dimasak. Ibu mau tahu dulu mentahnya ini kondisi telurnya seperti apa. Supaya kita tahu nanti pertumbuhan dari salmonella ini. Maksudnya indikasi kok ambil judul ini. Jadi Uci cari tahu, kan kita sudah survei lokasi. Seharusnya kita bertanya ke penjual atau pembuatnya. Tanya, Mbak, ini dia kalau dalam bentuk mentah itu seperti apa, proses pembuatannya seperti apa, karena itu akan kita tuangkan di tinjauan pustaka nanti. Proses pembuatan, jadinya tinjauan tentang telur asin mentah, tinjauan tentang telur asin yang telah dimasak, itu harus kita muat di bab 2. Makanya kita perlu referensi tentang telur asin itu, makanya Ibu bertanya supaya jelas nanti alur penelitianmu untuk identifikasi salmonellanya itu seperti apa. Jadi itu yang pertama sebelum kita masuk ke judul. Kemudian lihat di pedoman, kalau sudah ada pedoman pembagian dari akademik, itu Uci lihat spasinya ini begini atau seperti apa di ukuran spasinya. Nah, judulnya oke, tapi dulu telur asin mentah itu seperti apa nanti Uci, itu yang Uci pertama kali tak cari informasinya di. Jadi tunggu Ibu keluarkan dulu WA-nya Ibu supaya tidak bunyi-bunyi. Oke. Masih kelihatan Ji? Anunya Dek? Share materinya Ibu? Iya Bu, kelihatan Bu. Kita lanjut. Jadi kalau judul oke, cuman yang sesuai Ibu koreksi tadi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu letak logo oke. Nah, ini kita cari keterangan disusun oleh atau cuman oleh. Lihat contoh pedoman di untuk yang ini. Oleh atau disusun oleh. Kemudian Uci sampai Padang apa tulisan huruf besar semua atau dia huruf U saja, yang tiap awal kata saja yang huruf besar. Kemudian jarak spasinya ini juga kita cari tahu. Yang lebih parah jarak spasinya untuk yang ini. Ini coba Uci cari tahu. Tunggu Ibu mau pakai tanda bold supaya kelihatan. Nih. Yang ini Uci coba cari tahu jarak spasinya ini itu bagaimana. Di yang ini sampai sini. Karena jarak spasi sama penulisannya ini tidak, estetikanya kurang baik dilihat. Jadi coba lihat contohnya, jarak spasinya apa cocok begini atau agak didekatkan sama penulisannya. Memang ini sudah sangat lengkap, tapi coba lihat contoh yang lain karena estetikanya kurang baik ditengok. Jadi Uci lihat pedoman kembali. Nah, nanti Uci saya bagikan materi. Tunggu, ini saya bukakan supaya Uci bisa lihat untuk skema penyusunan. Tunggu di metodologi penelitian. Oke. Ini Uci punya. Yang Uci kirimkan itu masih belum lengkap ya, daftar isi dan lain-lain di. Langsung ke bab 1. Seharusnya kan proposal ada daftar isi, ada lembar pengesahan. Ini Uci langsung bab 1. Nah, ini ada Ibu sharekan dulu, tunggu Ibu stop share. Nanti Ibu sharekan materinya. Tunggu di Ibu stop share dulu. Ibu bukakan dulu materi.
Nah, ini nanti Uci lihat untuk sudah kelihatan materinya Ibu? Oke. Nah, di sini kelihatan nih? Oke. Nah, di sini itu Uci bisa lihat untuk bagian dari komponen proposal itu nanti saya kasihkan ini materinya. Jadi komponen proposal penelitian bagian depan itu ada cover. Cover itu minimal memuat judul, kemudian logo, kemudian nama peneliti, sama NIM, sama instansinya. Kemudian ada lembar pengesahan. Kemudian ada pernyataan keaslian penelitian, itu seharusnya. Kemudian ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, sama daftar singkatan. Tapi Uci tadi cuman cover saja. Nanti ini dilengkapi Uci di. Jadi nanti Bu ada daftar tabel dengan daftar singkatan sama daftar gambarnya juga dimasukkan nih Bu. Iya, kan ini proposal harus ada itu, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar singkatan. Semua yang ada di kita masukkan. Jadi jangan baru cover langsung bab 1. Jadi harus ada daftar isi, ada lembar pengesahan. Ibu mau lihat penulisanmu benar atau tidak. Penulisan lembar pengesahanmu benar atau tidak. Pernyataan keaslian penelitianmu benar atau tidak. Daftar isimu penulisannya benar atau tidak. Daftar gambar sesuai tidak yang ada di dalam proposalmu sama yang kau tuangkan. Itu Ibu harus cek. Jadi harus kau tampilkan semua daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar singkatan di proposalmu. Jadi nanti kalau perbaikannya setelah konsul Uci lengkapi. Nah, kita lanjut ke proposalnya Uci. Nah, untuk bab 1 tentu Uci sudah tahu isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk bab 2 itu harus ada teori pustaka, kemudian kerangka teori atau kerangka konsep saja. Uci D3 atau D4? D4 di? D4 itu. Ya, seharusnya kalau D4 itu sudah ada kerangka teorinya, baru kerangka konseptual. Kecuali penelitian deskriptif, tingkat D3 itu cukup dengan kerangka pikir penelitian saja atau kerangka konseptual. Tapi kalau D4 harus ada dituangkan kerangka teori, baru kerangka konseptualnya. Ini untuk penyusunan D4. Nah, untuk bab 3-nya itu komponennya minimal ini kalau D4. Jenis dan rancangan penelitian tak seperti apa, tempat dan waktu penelitian. Ini sesuai urutannya, sesuai pedomannya. Jadi tempat dan waktu penelitian tak. Tempat dan waktu penelitian tak bagaimana, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel tak, kriteria dan perhitungan besar sampel, definisi operasional, persiapan alat dan bahan. Atau kalau tidak mau pakai persiapan alat dan bahan penelitian, cukup instrumen penelitian. Namun kalau Uci tuangkan instrumen penelitian, berarti kuesioner, informed consent itu masuk di dalam instrumen penelitian. Kemudian prosedur kerjanya Uci nanti, metode pengumpulan data, analisa data, etik penelitian kalau misalnya ada etik, tapi kalau telur kayaknya tidak perlu pakai etik. Karena yang pakai etik itu seharusnya cuman hewan yang bertulang belakang. Jadi kalau kita penelitian nyamuk itu sebenarnya tidak perlu pakai etik. Kecuali hewan yang bertulang belakang itu dia harus menggunakan etik penelitian. Kemudian terakhir kerangka operasional. Nah ini urutannya, nanti Uci sesuaikan. Kalau memang belum ada pedoman bisa mengikuti yang ini. Kemudian habis bab 3 masuk ke, karena kan Uci baru proposal belum laporan hasil. Jadi habis bab 3 daftar pustaka, kemudian CV dari peneliti. Jadi biodatanya Uci. Oke, kita masuk ke proposalnya Uci kembali. Sudah kelihatan, Dek? Belum Ibu. Oke Bu, kelihatan Ibu. Oke, kita lanjut. Nah ini juga, ini Uci lihat jarak spasinya sesuai atau tidak karena terlalu jauh. Ini ibaratnya jaga jarak Ki. Karena COVID terlalu jauh sekali. Kayaknya kita pakai spasi 2,0, 1,5 tanpa spasi anak panah naik. Terlalu jauh jaraknya ini, jadi perbaiki. Kemudian ini
kita pakai 4433 atau 4,5. 4,533 jauh sekali jarak ininya, atau kemungkinan pas kita buat PDF kita mungkin kertas A4 tapi kita pakai letter, jadi perbaiki ukuran A4 nanti kalau penulisan tak tahu ikut pedoman, tidak tahu pedoman jurusan seperti apa, cuman penulisan karya ilmiah itu menggunakan Arial 12, judul di bold 4433, kemudian jarak spasi 1,5 seharusnya antara ini dan ini 1,5, dan pakai A4 bukan letter dan lain-lain. Kalau letter itu akan jadi seperti ini pada saat kita PDF kan, jadi pakai A4 di ukuran di anunya supaya tersusun rapi. Jadi nanti ini diperbaiki saja. Nah, kita masuk ke latar belakangnya Uci. Nah, ini mengikuti saja format jurusan. Kalau jurusan pakai AA, tapi kalau 1.1 nanti lihat di pedoman. Kenapa dia? Tunggu dulu. Nah, ini kan judul tadi tentang identifikasi Salmonella typhi pada telur asin. Kalau sarannya Ibu, ini kalau kita ambil, tunggu Ibu harus sambil mencoret-coret. Ini kalau kita ambil talik urut dari judulmu, poin pokok di sini adalah Salmonella. Kemudian telur asin. Telur asin, baik yang mentah dan telur asin yang dimasak, yang telah dimasak. Kemudian kita kaitkan dengan pasar tradisional. Sarannya Ibu, pada latar belakang sebaiknya yang kita jabarkan dulu tentang salmonellanya, baru masuk ke telur asin. Jadi jabarkan dulu tentang bahwa kita jabarkan salmonella, jangan adalah itu untuk di kerangka kerangka teori atau teori pustaka. Kalau di latar belakang itu, poin latar belakang adalah apa yang melatar belakangi Uci melakukan penelitian. Jadi kalimatnya itu bisa dari referensi buku atau bisa dari kalimatnya Uci yang melatar belakangi. Jadi Uci bisa merangkai kata-kata. Jadi tidak harus di dalam latar belakang itu harus teori teori yang kita ambil dari buku atau jurnal. Bisa dari rangkaian kata-katanya Uci yang Uci kaitkan dengan teori yang ada. Jadi di latar belakang itu karangan peneliti mengarang atas dasar ilmiah tentang apa yang melatar belakangi sehingga Uci lakukan penelitian itu. Kalau dari judul kan tentu yang melatar belakangi pertama, penyakit salmonella sampai saat ini masih masalah pandemi dunia kan, masih belum terpecahkan. Maksudnya walaupun sudah sanitasi sudah bagus di negara berkembang, tapi sampai saat ini salmonella penyakit tipoid itu masih merupakan masalah kesehatan bagi negara-negara yang baru berkembang. Makanya itu masih menjadi masalah utama di dunia. Nah, kemudian apa lagi? Kita kaitkan dengan proses pembuatan telur asin. Proses pembuatan telur asin kan bisa dikatakan kurang higien. Dengan digabungkan ini, dikubur di tanah. Kemungkinan bisa ada kontaminan terjadi di situ. Kemudian kita kaitkan pasar tradisional. Pasar tradisional di sini kita kaitkan bahwa pasar tradisional itu sanitasi lingkungannya kurang bersih. Jadi kemungkinan untuk kontaminasi di pasar juga bisa dalam proses penjualan, karena kita tahu Salmonella typhi ini pola hidupnya seperti apa. Misalnya dia mudah hidup di iklim tropis, kemudian udara lembab, dan pencemarannya atau penularannya melalui makanan yang kita makan dengan kurangnya kebersihan. Nah, itu yang harus kita laporkan di latar belakang. Jadi Uci paham nih maksudnya Ibu? Ibu. Latar belakangnya Uci itu sebaiknya kalau sarannya Ibu, Uci jangan dulu bicara telur. Jangan dulu bicara telur adalah yang Uci bicarakan.
Yang harus Uci bicarakan di latar belakang bukan telurnya dulu, tapi apa sih ini salmonella? Dia bikin penyakit apa? Kenapa dia sangat penting untuk diteliti? Jadi Uci menjawab pertanyaannya orang, apa sih itu salmonella? Orang belum tertarik dengan telur, jadi berbahas dulu apa itu salmonella, kenapa ada apa dengan salmonella, kenapa salmonella harus diteliti. Jadi itu Uci tuangkan. Jadi kalau sarannya Ibu, Uci tuangkan dulu seperti ini. Salmonella merupakan, jangan adalah, salmonella merupakan misalnya bakteri saluran cerna yang mudah menular melalui, misalnya ini Ibu kasih contoh, nah nanti Uci cari kata-kata saja. Cuman intinya seperti ini. Paragraf pertama itu Uci tuangkan tekan salmonella merupakan bakteri misalnya basil atau apa, bakteri basil, gram positif, tapi tidak usah banyak teori, cuma saya bilang bakteri basil yang menular melalui makanan yang dapat menyerang saluran cerna. Begitu, pokoknya jelaskan seperti itu, yang menular melalui makanan yang dipengaruhi oleh higien atau kebersihan, dan dapat menyerang saluran cerna yang menyebabkan demam tipoid. Pokoknya intinya DP ujungnya itu Uci bilang dapat menyebabkan salah satunya penyakit demam tipoid. Baru titik, baru sambung lagi sampai saat ini penyakit tipoid masih merupakan masalah utama kesehatan dunia, di mana data WHO menyatakan kasus demam tipoid pada penderita dunia sebanyak, cari referensi prevalensi WHO tentang demam tipoid, misalnya pada tahun 2019 data WHO menyatakan bahwa sepertiga penduduk dunia menderita demam tipoid dengan angka kematian misalnya 13,9% per tahun. Titik. Habis WHO namanya statistik itu angka, namanya angka segitiga, bukan angka segitiga, segitiga piramida terbalik. Jadi semakin atas semakin lebar, semakin bawah semakin mengecil. Itu kalau latar belakang. Jadi setelah data WHO, turun data di Asia, misalnya kalau ada data Asia. Misalnya Ibu kasih contoh. Habis WHO titik tuh di dunia titik langsung masuk. Indonesia merupakan angka berdasarkan data WHO, Indonesia merupakan angka, misalnya yang contoh, angka tertinggi kasus tipoid di Asia Tenggara misalnya. Kasus tertinggi Asia Tenggara itu pada negara Indonesia. Nah, baru masuk nih di Indonesia sendiri, tipoid masih menjadi masalah kesehatan utama karena masih dapat menyebabkan ini dengan kasus kematian meningkat di tahun ini. Habis itu masuk ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, prevalensi kematian dulu yang Uci ceritakan supaya orang mengerti, oh ini salmonella tipi, dia menyebabkan tipoid, dia penularannya melalui makanan. Nah, habis Uci bercerita penyakit-penyakit sampai di Sulawesi Selatan bagaimana data demam tipoid, baru Uci jelaskan bahwa salmonella tipi itu mudah hidup misalnya pada iklim tropis dengan udara yang lembab dan sanitasi yang buruk misalnya. Nah, salmonella tipi ini sendiri atau salmonella sp ini sendiri dapat menginfeksi manusia misalnya melalui makanan yang dikonsumsi, sehingga itu kita perlu menjaga kebersihan dari makanan. Penderita demam tipoid yang parah dapat menyebabkan kematian. Jadi mulai dari gejala, jadi kita jelaskan bahwa tipoid itu bisa menimbulkan mulai dari gejala asimptomatik misalnya, simptomatik sampai pada mengarah pada kematian, supaya orang tahu tingkat parahnya tipoid itu seperti apa. Habis itu baru, karena kan Uci sudah bilang jadi harus ada tali merah yang saling berkaitan. Tadi kan Uci sudah jelaskan tentang data penyakitnya WHO, penyebab kematiannya, penularannya melalui makanan, karena sanitasi yang buruk. Baru Uci masuk ke telur, karena kan bahas makanan. Nah, baru Uci masuk pada telur. Telur asin merupakan makanan pokok, misalnya kegemaran dari masyarakat Sulawesi Selatan. Makanan daerah atau makanan khas daerah Sulawesi Selatan yang sampai saat ini masih menjadi masih sangat diminati oleh masyarakat Sulsel. Begitu, Uci harus bercerita seolah-olah, maksudnya bercerita bahwa kenapa telur asin. Nah, apa alasannya Uci pilih telur asinnya? Uci harus bercerita bahwa telur asin sampai saat ini masih merupakan makanan favorit dari masyarakat Sulawesi Selatan. Baru habis itu Uci bilang, dan telur asin
proses pembuatannya itu masih kurang higienis, masih tradisional. Misalnya, Uci cari referensi lah tentang telur asin, masih sangat tradisional, di mana proses pembuatannya dilakukan dengan cara merendam, menggunakan abu gosok dan merendam ke dalam tanah. Dalam proses ini tentunya tingkat kebersihan dan higien masih sangat rentan, sehingga diperkirakan kemungkinan besar bisa terkontaminasi oleh beberapa jenis bakteri, misalnya titik. Sampai saat ini telur asin masih diperdagangkan di beberapa pasar tradisional Kota Makassar yang masih sangat diminati oleh warga. Dan pasar tradisional yang ada di Kota Makassar masih memiliki tingkat sanitasi kesehatan atau kebersihan yang masih kurang, sehingga itu langsung Uci jelaskan situ, sehingga itu peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang identifikasi salmon. Jadi nyambung, Uci mengerti nih. Iya, Jadi dipaham kalau ini kan Uci langsung telur merupakan, jadi orang langsung telurnya disoroti, harusnya penyakitnya dulu, salmonellanya dulu yang Uci soroti. Jadi bisa mungkin diambil kata-kata di sini, cuman coba Ibu baca. Telur merupakan produk peternakan yang memberikan sumbangan besar mencapainya gizi masyarakat. Dari satu botol telur gizi cukup sempurna mengandung zat-zat gizi berupa. Nggak usah Mi ini Ci, ini Uci tuangkan di daftar pustaka saja. Latar belakang itu bukan teoritis. Latar belakang itu justru apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian. Jadi teori yang Uci kombinasikan dengan fenomena, fakta, dan pokoknya teori, fakta, fenomena yang ada itu Uci gabungkan dalam suatu latar belakang. Jadi bisa menggunakan kata-katanya Uci, yang penting itu ada terjadi fenomena. Misalnya fenomena saat ini di pasar itu masih kurang hijin. Walaupun tidak ada teori itu, Uci bisa bilang pasar yang ada di pasar tradisional ada di Kota Makassar sampai saat ini memiliki tingkat kebersihan atau tingkat sanitasi lingkungan yang masih kurang. Padahal itu misalnya tidak ada, itu bisa karena itu fenomenanya kan, fenomena yang ada. Nah, latar belakang itu memuat 3 poin penting: fenomena, fakta, dan teori. Namun tidak bisa keluar dari teori. Nah, fenomena dan fakta ini yang belum teori, masih hipotesa yang kalian lihat di lapangan. Nah, berdasarkan fenomena dan fakta ini, maka kalian melakukan fenomena dan fakta yang digabungkan dengan teori. Makanya kita lakukan penelitian untuk membuktikan. Walaupun secara fenomena kita lihat telur asin pembuatannya misalnya kurang bersih, kemudian pasar juga kurang bersih, secara teori pasti akan ada bakteri kan di telur. Makanya Uci buktikan dengan penelitian, betul tidak teori itu. Makanya Uci harus mengkaitkan fenomena dan fakta ini yang dikuatkan dengan teori. Jadi tidak usah terlalu teoritis seperti ini. Ini pindahkan saja di tinjauan pustaka tentang telur. Jadi tidak usah terlalu di latar belakang itu pembahasan fenomena, fakta, dan teori. Jadi jangan terlalu teoritis sekali. Kita lanjut. Kenapa dia tidak mau turun-turun ini? Oh iya. Gizi telur salah satu bahan nutrisi protein. Nah, ini boleh. Yang mudah rusak karena banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk. Nah, ini bisa. Ini bisa nanti Uci. Ini merupakan fenomena. Nah, ini bisa Uci ambil bahwa telur itu mudah rusak sehingga bisa mikro. Ini bisa, kata-kata ini bisa, tapi yang di atas ini enggak usah. Tapi tinggal Uci susun saja sesuai dengan yang Ibu bilang tadi. Yang ini Pak bagus. Kalau yang bawah ini boleh. Kemudian cuman Uci mungkin ambil sedikit bahwa telur, tapi langsung telur asin saja. Nggak usah mie telur, langsung telur asin. Telur asin merupakan makanan pokok atau makanan tradisional Sulawesi Selatan. Kan di tempat lain mungkin tidak ada telur asin, di tempatku tidak ada telur asin. Oh, jadi Uci bisa cari referensi telur asin itu apa. Umumnya telur akan mengalami kerusakan setelah disimpan selama 2 minggu di ruang terbuka. Kerusakan tersebut meliputi
Nah, ini boleh juga, ini kejadian ini bisa. Tinggal Uci gabung-gabungkan saja kata-katanya. Ini boleh. Cuman yang pertama itu bahas dulu salmonella, Di. Tidak. Ini juga bisa, tinggal Uci kombinasikan saja. Ini juga bisa Uci ambil, tinggal Uci susun saja, hubungkan saja. Jadi latar belakang itu isinya seperti yang ini. Tinggal Uci hubungkan saja nanti. Dari hasil penelitian Sarwono. Terlalu lama referensi ini tahun 1994 deh. Coba cari 5 tahun terakhir, tapi karena COVID 7 tahun terakhir lah. Cari ke referensi yang masih agak baru, Di. Ini bisa Uci tuangkan, cuman coba cari siapa tahu ada referensi barunya. Nah, untuk penulisan daftar pustaka Uci pakai penulisan apa? Harpart ya, kalau ini Harpart modelnya. Bukan kalau ini Harpart karena bukan angka. Kalau Harpart ini Ibu kasih kan kalau angka kan Vancouver namanya, kalau ini kan Harpart. Kalau Harpart, kalau ini Nugraha et al.-nya adalah orang Indonesia, Nugraha ini bukan orang bule, maka jangan pakai et al. Tapi Nugraha, DKK dan kawan-kawan, tapi DKK-nya huruf kecil, baru koma, tidak ada titik koma. Ini penulisan kalau begini, ini penulisan daftar pustaka untuk yang American Psychological Association atau apa. Tapi kita kan pakai yang Harpart. Kalau Harpart itu berarti Nugraha, karena Nugraha orang Indonesia, berarti Nugraha DKK, baru koma, baru 2012. Tidak ada titik koma begini. Di buka kurung Nugraha, spasi DKK, baru koma, baru tahunnya, baru spasi, baru tahun, baru tutup kurung. Dia tidak ada titik koma et al, kecuali Harpart kalau sumbermu bahasa Inggris, misalnya dari Janet, misalnya bahasa Inggris tuh nama orang bule, baru pakai et al. Tapi kalau orang pustakanya orang Indonesia jangan pakai et al. Pakai dan kawan-kawan DKK. Baru penulisannya ini jangan setelah titik baru buka kurung. Jadi habis infeksi Salmonella typhi buka kurung Nugraha spasi DKK koma spasi 2012 balas kurung baru titik. Ini enggak usah ada titik. Di sini enggak ada titik. Jadi begitu cara menulis daftar pustaka. Ini coba cari referensi baru. Tapi tidak ada bakteri, Pak. Ada bakteri tingkat 2, Pak. Kan di tingkat 2. Teori nami. Teori kalau tidak ada. Kalau tidak ada. Berarti justru berarti ada bakteri, Pak. Itu mesti Loading. Tunggu dulu nah. Error Uci. Oke. Faktor lain yang menyebabkan kerusakan. Ini tuh kita banyak bahas telurnya. Jadi kayak yang Ibu bilang dari awal tadi saja Uci sudah tangkap toh.
Nah, faktor lain yang menyebabkan kerusakan pada telur diantaranya ini bisa ambil suhu, lingkungan, faktor penanganan, dan kondisi penyimpanan. Faktor yang ini bisa Uci ambil nanti di bagian-bagian bawah. Di antaranya lah kebersihan di sekitar tempat. Nah, ini bisa Uci ambil, Dek. Sekitar tempat penyimpanan, lama penyimpanan. Ya, kalau ada koma begini baru sudah mau masuk lama penyimpanan, ini harus ada dan. Koma dan lama penyimpanan titik. Menurut, nah, kalau ini mau bilang menurut ini, cara penulisan kayak begini, jangan di dalam kurung. Jadi langsung saja, menurut Sudaryani, tahun. Jangan ada koma baru 2013. Jadi kalau menulis kata, itu kalau orang punya, harus begini, menurut, tidak ada tutup kurung, langsung menurut Suryani, tahun 2013, menyatakan bahwa suhu optimum, ini S, kenapa huruf besar? Harus memperhatikan penulisan, di S itu huruf kecil karena tidak ada tanda baca titik di sini. Menyatakan bahwa suhu optimum penyimpanan telur antara 12 sampai 15 derajat Celcius. Kelembapan ini di bawah mempengaruhi suhu tersebut akan berpengaruh kurang baik terhadap. Oke, ini boleh dikasih masuk. Tapi kalau ada begini jangan dispasi C Celciusnya supaya tidak terpisah seperti ini. Jadi kalau ada tanda garis seperti ini Uci, tanda hubung, garis hubung itu tidak boleh spasi. Jadi 12 tidak usah spasi, langsung 12 garis hubung 15 derajat Celcius. Supaya ini tidak terpisah karena dia satu kesatuan. Kemudian sama juga penulisan ini. Nah, ini sumbernya, kalau misalnya ada ini berarti tidak usah ada sumber karena sudah ada ini. Nah, ini lagi menurut Samsir, tahun. Harus ada tulisan tahun 2010. Tidak usah ada tutup kurung. Menurut Samsir, tahun 2010 menyatakan atau langsung Samsil tahun 2010 atau menurut Samsil tahun 2010 menyatakan bahwa atau penelitian lain yang dilakukan oleh kita yang merancang kata-kata atau bisa kita pakai penelitian lain yang dilakukan oleh Samsir pada tahun 2010 menyatakan bahwa di balik penampilan kulit telur yang mulus ternyata Nah, kalau begini harus ada tanda koma di sini. Jadi sebaiknya penelitian lain yang dilakukan oleh Samsir tahun 2010 di balik penampilan kulit telur yang mulus ternyata telur mulus koma ternyata telur mudah rusak akibat bakteri. Jadi jangan mulus telur ternyata mulus koma ternyata telur mudah rusak akibat bakteri. Nah, ini kan koma, kenapa J-nya huruf besar? Coba Uci belajar melihat penulisan tanda baca. Ini kan koma, berarti J-nya berarti harus huruf kecil. Jumlah mikroba pada kulit telur sekitar 102 sampai koloni per gram. Setelah buka kurung harus huruf besar di sini. Walaupun itu di tengah-tengah kalimat, berarti D-nya harus huruf besar. Kalau ada kata-kata buka kurung, itu berarti harus huruf besar setelahnya. Sebagai angka lempeng total. Berapa bakteri patogen yang terdapat? Nah, ini boleh dimasukkan, tapi Uci tinggal sesuaikan. Kalau ini kan Uci baru habis telur bahas bakterinya salmonella ini, baru berarti bahas lagi salmonellanya. Nggak mau Mi lagi turun. Nah, kalau ada kata hubung dari, dengan, dan, itu tidak boleh titik dan huruf besar. Lebih baik koma baru dari huruf kecil. Jadi kalau kata penghubung itu tidak bisa dikasih huruf besar di dalam penulisan karya ilmiah. Kata dan, dari, dengan, itu kata penghubung begitu tidak boleh dikasih huruf besar. Kecuali judul dan huruf kapital semua boleh di huruf besarkan. Tapi kalau judul tapi dia bukan huruf kapital, tetap D-nya harus huruf kecil kalau dan.
Bu. Jadi nanti itu huruf kecil darinya Bu, yang G-nya meskipun titik di depan. Ini kasih tanda koma. Jadi ini jangan pakai tanda titik, jadinya jadi koma. Jadi koma baru dari huruf kecil. Iya Bu. Dari berbagai jenis patogen. Nah, di sini tidak usah dikasih tanda koma karena sini sudah koma. Di sini lanjut saja. Nah, ini kan tulisan asing Enterobakteri yae. Ini harus dimiringkan. Jadi semua huruf bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, Yunani dan lain-lain harus dimiringkan di. Genus Salmonella termasuk dalam famili. Ini kalau menurutku tuh tidak usah. Tidak usah berbicara genusnya dia di mana, ini masuk di tinjauan pustaka. Langsung saja Salmonella typhi merupakan bakteri gram negatif, jangan adalah, langsung saja tapi ini ada di bagian atas sesuai yang Ibu jelaskan tadi. Jadi langsung saja, ini tinggal uci yang pindah-pindah saja, dihubungkan. Jadi kalau saranku di sini langsung Salmonella merupakan bakteri gram negatif, berbentuk batang, tidak usah ada ukaran. Berbentuk batang, nggak usah ada keterangan ini, intinya berbentuk batang, tapi harus uci kaitkan dengan Salmonella ini menginfeksi saluran, maksudnya menginfeksi dengan cara makanan yang terkontaminasi. Jadi itu yang harus uci kaitkan. Salmonella typhi merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang yang menginfeksi apa? Misalnya menginfeksi saluran cerna dan dapat menyebabkan demam tipoid. Dan dapat menyebabkan demam tipoid, kemudian dikaitkan dengan makanan yang tertular atau disebabkan oleh karena mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri Salmonella. Jadi itu yang harus uci tuangkan, jangan berteori dia dari famili apa. Enggak perlu. Ini kan akan dituangkan di bab 2. Ini kan akan ada di kerangka kita di bab itu yang harus ditekankannya peneliti bahwa bab 1 itu bukan landasan teori. Bab 1 itu apa yang kau hubungkan antara teori dengan fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan sehingga kita mau lakukan ini penelitian. Jadi bahasa Salmonella typhi di sini kok kita kaitkan dengan makanan. Dikaitkan dengan masalah makanan, sanitasi. Kan Salmonella itu kan bakteri gram negatif. Misalnya, dia penularannya melalui makanan. Jadi ada hubungan dengan kita teliti telur ini. Jadi harus uji kaitkan antara bahasa Salmonella ini. Jadi seperti yang Ibu jelaskan awal, jelaskan dulu Salmonella, dia apa, penularannya bagaimana, kemudian manifestasi klinisnya, misalnya dia dapat menyebabkan gejala asimptomatik berat sampai apa, baru dia dapat menyebabkan penyakit apa, tipoid. Nah, baru jelaskan penyakitnya. Tipoidnya itu seperti apa, menyerang apa, di dunia sebagaimana kasusnya. Baru masuk ke telur-telur itu. Kaitkanlah antara Salmonella typhi itu bisa penularannya melalui makanan, baru uji kaitkan nih dengan telur. Karena telur kan makanan. Tapi jelaskan Salmonella typhi itu tipoid bisa disebabkan oleh penularan kontaminasi Salmonella typhi pada makanan yang kurang bersih. Yang maksudnya sanitasinya kurang. Nah, supaya terkait dengan pasar dan proses pembuatan telur asin itu. Uci sudah tangkap kan? Jadi seperti itu. Nah, ini tidak boleh langsung seperti ini, mana teorinya menyatakan itu. Ini merupakan alasan utama mengapa telur mentah atau setengah matang tidak baik untuk dikonsumsi karena pada telur terdapat Salmonella typhi. Betulkah pada semua telur terdapat bakteri Salmonella typhi? Nah, ini orang bisa komplain misalnya. Makanya uji harus berbasis, jangan langsung bilang karena pada telur terdapat bakteri Salmonella typhi, belum tentu. Ini belum tentu. Nah, makanya uji lakukan penelitian supaya dibuktikan ada atau tidak. Ini belum tentu ada bakteri, makanya tidak boleh seperti ini kata-katanya yang seperti yang Ibu ajar tadi. Bahwa proses pengolahan telur asin itu, proses pengolahannya kan masih sangat tradisional.
yang sanitasi atau kebersihannya masih kurang, sehingga besar kemungkinan terdapatnya bakteri ini. Jadi jangan bilang langsung karena pada telur terdapat salmonella. Kalau orang balas bilang tidak semua, apa tahu-tahu tidak semua ada salmonella. Jadi ini bisa terbantahkan, Di. Jadi seperti yang Ibu jelaskan awal, semoga Uci sudah tangkap, nanti nonton ulang videonya. Tapi Uci sudah tangkap kan maksud latar belakang yang Ibu gambarkan? Iya, Bu. Nah, ini lagi Uci bahas lagi, bakteri salmonella merupakan salah satu penyakit pada manusia makhluk hidup. Umumnya manusia menimbulkan penyakit makanan, salah satunya telur asin. Ini sudah jelaskan lagi salmonella, di sini lagi salmonella. Jadi latar belakang itu jangan pemborosan. Jadi referensinya jadi dia skemanya itu seperti Ibu bilang, segitiga terbalik. Jadi awal-awal itu yang general dulu, bahas dulu di dunia, baru masuk ke Asia, masuk ke Indonesia, masuk ke Sulawesi Selatan. Jadi semakin mau habis latar belakang, semakin mengerucut ki ilmunya Uci. Jadi semakin mau habis, semakin mengerucut ki pembahasannya Uci. Uci bisa paham. Jadi di sini nanti Uci sesuai koreksinya Ibu, di sini Uci ganti saja, Jadi tidak usah ada seperti ini. Kemudian masyarakat Indonesia punya salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembuatan telur asin adalah dengan metode pemeraman, di mana telur menggunakan campur. Nah, ini bisa Uci ambil, tapi di sini tidak perlu lagi. Nah, ini yang Ibu bilang, telur asin itu banyak digemari oleh masyarakat, tapi tekankan masyarakat di mana, Sulawesi Selatan misalnya. Yang seperti Ibu jelaskan pada awal. Tapi ini mungkin Uci akan pindah-pindah, paragrafnya akan berubah-berubah. Jadi yang penting Uci sudah tangkap apa yang Ibu maksud, nanti coba Uci susun, nanti Ibu lihat susunannya, Baru habis itu baru masuk ke sini, berdasarkan uraian tersebut, jangan tertarik. Mau pacaran kapan tertarik, mencari jodoh. Jadi berdasarkan, jangan uraian tersebut, berdasarkan latar belakang, atau uraian boleh, berdasarkan uraian tersebut, peneliti berkeinginan, jangan tertarik. Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian, identifikasi, langsung tulis judul tak? Penelitian identifikasi Salmonella typhi pada telur ini yang dijual di pasar telur. Tidak usah melakukan penelitian untuk mengetahui apakah, tidak usah, langsung saja nama judul. Lakukan penelitian identifikasi Salmonella sp. Ini kan bukan tujuan. Tidak usah ada untuk mengetahui, langsung saja penelitian identifikasi Salmonella sp. Tidak usah ada tanda titik di sini, pada telur asin yang dijual di pasar. Oke? Uci sudah paham kan yang Ibu maksud? Kak Mahlil menunggu, sambil Uci. Kak Mahlil mau istirahat juga boleh, karena Uci dulu. Habis itu baru kita, Kak. Kalau kita punya Kak Mahlil masih kurang sekali di bab 3. Nanti saya kasih contohnya. Nanti sebentar kita Uci dulu, Kak. Tapi boleh tinggalkan room atau boleh tetap stay. Siapa tahu mau dengar Uci punya, boleh juga. Nah, rumusan masalah. Apakah terdapat bakteri Salmonella sp pada telur asin yang mentah yang diperjualbelikan di pasar? Pasakan ya. Saranku jangan begini, Rumusan masalah langsung judul saja. Apakah terdapat bakteri Salmonella sp pada telur asin mentah dan yang telah dimasak sesuai judul, diperjualbelikan di pasar tradisional Kota Makassar. Jadi cuma tambah saja apakah terdapat, langsung gabung judul saja. Uci paham nih? Kan jadi rumusan masalahnya, Bu, cuma 1 poin, Bu. Nanti rumusan masalah kan 1 poin saja. Nanti di tujuan baru Uci bikin poin-poin khusus.
Kalau di rumusan masalah satu saja, tidak perlu lagi kita mau pisahkan telur asin, telur mentah, tidak perlu. Rumusan masalah satu saja. Rumusan masalah apakah terdapat bakteri. Nanti di tujuan penelitian baru kita khususkan. Nah, habis ini satu saja. Apa judulnya, Uci? Identifikasi Salmonella typhi pada telur asin. Telur asin mentah dan yang telah dimasak di pasar tradisional Kota Makassar, Bu. Nah, jadi rumusan masalahnya apakah terdapat bakteri Salmonella sp pada telur asin yang mentah dan yang telah dimasak di yang adakah yang diperjualbelikan di judul? Tidak ada, Bu, yang Tidak telah usah. Jadi tidak usah ada ini, langsung di pasar saja. Jadi yang ditulis di rumusan masalah adalah judulmu. Judulnya Uci cuma ditambah saja kata apakah terdapat. Tidak usah lagi ada ditambah-tambahkan lagi yang diperjualbelikan. Tidak usah. Jadi rumusan masalah itu judulnya Uci cuma tambah saja apakah terdapat bakteri. Begitu juga yang di bagian atas tidak usah lagi ada kata-kata diperjualbelikan. Itu kan tidak ada di judulmu. Jadi tidak usah menambah kata yang tidak ada. Misalnya di sini juga jangan ada lagi yang diperjualbelikan. Jadi kalau memang kata-katanya ada yang dijual di pasar atau langsung di pasar, tidak usah ada kata dijual. Sesuai judulmu yang di sini. Semuanya itu sesuai judulmu. Kalau judulmu cuma identifikasi Salmonella sp pada telur asin yang mentah dan yang dimasak di pasar tradisional, berarti itu saja. Tidak usah ada lagi ini, tidak usah ada lagi ini dijual-jual. Iya, Bu. Nanti Uci hapus semua, sesuaikan dengan judulnya Uci. Kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian pisahkan tujuan umum dengan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mengetahui apakah tujuan umum itu untuk mengetahui apakah terdapat bakteri Salmonella sp pada telur asin yang mentah dan telur asin yang dimasak di pasar tradisional Kota Makassar. Sesuai judul, cuma tambah saja untuk mengetahui apakah terdapat bakteri. Selebihnya kasih sama. Tujuan khususnya baru Uci pisah. Yang pertama, untuk mengetahui ini Uci mau cuman cari Salmonella sp atau sampai pembedaan spesies? Cuman cari tahu saja, Bu, apakah terdapat Salmonella sp-nya di dalam atau tidak, Bu. Oh, tidak sampai pembedaan spesies ya? Tidak sampai pembedaan spesies ya? Iya, Bu. Oke, berarti di sini Uci tulis saja tujuan khususnya pisah tujuan khususnya. Tujuan umum kan untuk mengetahui apakah terdapat bakteri Salmonella pada telur asin mentah dan telur asin yang dimasak di pasar tradisional Kota Makassar. Tujuan khusus itu pisahkan Ki antara telur mentah. Jadi yang tujuan khususnya itu untuk mengetahui memperoleh hasil untuk tunggu. Saya lihat dulu mengenai telur. Kalau Salmonella typhi itu tunggu nah Ibu lihatkan dulu kalau Salmonella typhi yang SP itu supaya bisa kita bagi. Tunggu nah, saya lihat dulu di catatanku. Mana ini? Isan. Aduh, nggak bisa terbuka.
Ibu mau lihat dulu untuk identifikasi salmonella. Dokter Isra White, oke. Di sini oh ya. Jadi tujuan umum tak itu, karena kita tidak membedakan spesies. Jadi tujuan umum untuk mengetahui apakah terdapat bakteri Salmonella typhi pada telur asin mentah dan yang dimasak di pasar tradisional Kota Makassar. Berarti masih umum. Tujuan khusus tak untuk mengetahui hasil identifikasi apa ya? Oh, untuk mengetahui hasil pemeriksaan atau hasil identifikasi telur asin mentah. Kan kalau tujuan khusus tak itu kan untuk untuk melakukan untuk mengetahui oh jadi kita pada tujuan khusus kan tujuan umum itu untuk mengetahui apakah terdapat bakteri salmonella pada telur asin yang mentah dengan yang masak. Kalau tujuan khusus tak itu langsung saja untuk mengetahui hasil identifikasi. Jangan di telur asin mentah yang diperjualkan untuk mengetahui apakah terdapat. Nah, di sini kita bedakan saja. Tapi kan kita cuma identifikasi, bukan uji kesesuaian, Kita tidak mau jadi kalau kita tunggu, saya mau tanya untuk statistik tak. Jadi kalau kita misalnya dapat yang di telur asin mentah ada salmonella. Di telur asin yang masak tidak ada. Itu apa kita mau lakukan? Apa kita membandingkan ternyata di telur asin mentah, penelitian itu sampai membandingkan ternyata di telur asin mentah terdapat di masak tidak terdapat salmonella, atau cukup observasi saja, cukup melaporkan saja telur asin mentah mana yang terdapat salmonella, mana yang tidak, telur asin masak mana yang terdapat salmonella, mana yang tidak. Ibu harus tahu dulu supaya bisa dijabarkan tujuan penelitian tak. Jadi tujuan penelitianmu ini, misalnya kita dapat hasil, ternyata tuh yang mentah itu ada 5 yang ada salmonellanya. Dari 10 sampel, 5 tidak. Sedangkan yang dimasak itu sama sekali tidak ada salmonellanya 10-10-nya. Itu kita cukup melaporkan itu, atau kita membandingkan, oh ternyata di telur mentah itu ada 5, ternyata di telur yang dimasak tidak ada sama sekali. Ini penelitianmu bagaimana dulu? Rencana cuma identifikasi tuh Bu, dan rencana cuma dilaporkan Bu bilang di 5 sama yang kata di 5 yang terkontaminasi Bu, dilaporkan saja Bu, cukup. Oh, berarti cuma identifikasi. Iya, berarti kok cuma identifikasi tujuan saja, tidak usah ada tujuan umum, tujuan khusus. Jadi cukup saja tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat bakteri Salmonella sp pada telur asin yang mentah dan telur asin yang masak di pasar Kota Makassar. Di pasar tradisional Kota Makassar. Cukup satu saja. Tidak usah dipisahkan antara yang mentah yang ini, tidak usah. Kan kita cuma mau tahu saja. Cuma mau identifikasi saja kan. Kita tidak melakukan uji kesesuaian atau uji perbedaan antara hasil mentah dengan hasil masak kan. Tidak ada kan? Oke. Jadi satu saja tujuan penelitian, satu saja sama dengan rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian menjawab rumusan masalahnya uji. Jadi apa yang dipertanyakan di rumusan masalah dijawab di tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya uji satu saja juga. Nah, cuma uji perhatikan
cara penulisan, Dek. Huruf besar, huruf kecil, kata sambung, tanda titik ini. Kota Makassar. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, mendapat pengetahuan tentang hasil identifikasi bakteri Salmonella ini hapus pada telur asin mentah dan yang telah dimasak. Yang dijual, ini kalau ada di judul kata yang dijual, masukkan. Tapi kalau tidak ada, hapus saja sesuai judul. Adakah? Tidak ada, Ibu. Nah, berarti hapus saja, Dik. Langsung saja. Yang telah dimasak di pasar tradisional Kota Makassar. Ini K-nya huruf kecil. Ini K-nya huruf besar. Jadi konsisten dalam penulisan, Dek. Kota Makassar K-nya itu huruf besar atau huruf kecil? Harusnya adalah huruf apa? Besar atau huruf kecil? Huruf kecil. Makassarnya mau saja huruf besar. Di pasar tradisional atau Kota Makassar, Kota Madia, kota dikasih. Nanti cari sendiri nah. Ini huruf besar atau huruf kecil? Cuma kemungkinan yang ini yang benar. Kecuali membuat judul baru begini. Ini juga pasar. P-nya enggak usah huruf besar. Walaupun pasar itu menentukan tempat. Kecuali kita tulis Pak Baeng-Baeng. Atau pasar sentral. Nah, berarti sentralnya itu besar. P-nya kecil kayaknya. Tapi coba lihat di penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayaknya ini huruf kecil deh. Nanti kecuali kita mau tulis sentral. Baru S-nya yang besar. Itu yang menunjukkan tempat. Kalau pasar itu tidak menunjukkan, pasar kan general. Kecuali kita mau bilang pasar sentral, nah sentralnya itu huruf besar karena tempat, menunjukkan tempat. Kayak Kota Makassar, Makassar yang kotanya itu huruf besar. Tapi coba lihat kembali, Dik, untuk penulisan tempat. Dan sebagai bahan tambahan untuk penelitian selanjutnya. Oke, tinggal perbaiki penulisannya. Bagi akademik, kenapa tidak mau jalan laptop? Sebagai sumbangsi ilmu pengetahuan tentang hasil identifikasi bakteri. Pada sementara. Nggak usah begini, Dek. Langsung bisa aja sebagai, atau nanti saya kirimkan contoh, Ki. Jadi manfaat penelitian itu cukup, bahkan bisa tidak usah dibagi bagi peneliti, bagi akademik, bagi, tapi terserah. Kalau mau tetap begini, tapi bagi akademik langsung saja sumbangsi keilmuan. Tapi kalau mau seperti itu memperbaiki lagi penulisannya, Dik. Kalau begini lah baik lanjutkan di pasar tradisional Kota Makassar, jadi lanjutkan judulnya kita sebagai pengetahuan tentang hasil identifikasi Salmonella typhi pada telur asin mentah dan yang dimasak di pasar tradisional Kota Makassar. Lanjutkan judulnya Uci. Tanda bacanya Uci perhatikan, Dik. Bagi institusi kesehatan, saya masukkan masih mana? Nggak usah, Mi. Jadi cukup manfaat penelitian bagi peneliti. Lihat contohnya senior saja. Bagi peneliti, bagi akademik bagi masyarakat saja. Atau cukup 2 tidak masalah. Saya masuk informasi mengenai hasil pemeriksaan ini enggak usah ini. Jadi hilangkan yang poin ketiga, Bu. Yang bagian Iya, lebih baik ganti bagi masyarakat, bukan bagi institusi kesehatan. Bagi masyarakat dalam artian mereka tahu bahwa bagaimana, tapi di sini isinya manfaat bagi masyarakat supaya mereka tahu bagaimana cara higien terhadap makanan, begitu ya, kebersihan makanan kebersihan dalam pengolahan makanan, kebersihan dalam menjaga sanitasi untuk makanan itu sendiri. Jadi isi kata-katanya itu kalau yang mau untuk masyarakat, tapi kalau tidak cukup untuk diri sendiri dan akademik. Kan proposalnya kita tidak sosialisasikan ke masyarakat itu kan, atau kita tidak bawakan ke mereka kan. Kalau tidak berarti manfaat penelitian hanya untuk 2, untuk kita dengan institusi kita atau akademik. Kecuali penelitiannya kita itu kita akan kasih ke Dinkes, kita akan kasih, kalau kayak lalu saya kan penelitianku dikasih ke Dinkes, dikasih ke masyarakat yang kita lakukan penelitian. Di pasar itu berarti kita tulis manfaatnya untuk mereka. Tapi kalau cuma untuk
kita dengan institusi berarti 2 cukup, akademik dengan kita. Tapi kalau mau dengan masyarakat bisa tambahkan di sini boleh. Kalau ini institusi kesehatan kecuali kita mau masukkan penelitian tak ke dinas mungkin, tapi kalau tidak enggak usah. Nah, bab 1 sudah ada, bab 2 itu kita bahas pertemuan berikutnya. Saya langsung ke bab 3. Jadi yang penting dulu. Jadi bab 1 bab 3 itu kita perbaiki, sambil bab 2 karena saya belum baca baik-baik tadi bab 2-nya. Jadi kita langsung ke bab 3. Bab 2 kan bab 2 itu sebenarnya lebih ke teori pustaka. Jadi otomatis apa yang kita masukkan di dalam sini pasti sudah benar karena kan dari referensi. Cuman tinggal saya mau lihat cara penulisannya. Tapi langsung kita ke poin penting dari penelitian itu bab 3. Jadi sambil kita perbaiki, sambil Ibu lihat karena Ibu belum baca bab 2-nya kita tadi. Saya cuma langsung lihat latar belakang dengan bab 3. Kita ke bab 3. Ini kerangka teori, kerangka konsep nanti pas satu kali bahas anunya langsung saya ke kita. Kalau D4 harus ada kerangka teori dong, jangan cuma kerangka konsep. D4 bukan D3 masalahnya. Oke, kita lanjut ke bab 3 langsung, Dik. Nanti bab 2 kita bahas sendiri. Ini terlalu jauh jaraknya, Dek. Lihat kembali penulisan tadi, spasinya. Nah, ini juga pokoknya ini sama kayak komentarnya Ibu yang awal. Nah, ini kalau bisa samakan dengan kalau kita belum ada pedoman, belum ada pembagian pedoman dari akademik, ikut yang kayak Ibu kasih tadi. Ada Ibu kasih lihat tadi, jenis dan rancangan penelitian. Nanti Ibu kirimkan susunannya. Nanti kita lihat. Oke? Nah, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasi laboratorium yaitu untuk mengetahui keberadaan salmonella pada telur asin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasi laboratorium. Langsung saya penelitian ini merupakan penelitian observasi laboratorik untuk tak usah ada yaitu langsung laboratorik tak usah ada koma. Jadi penelitian ini merupakan penelitian observasi laboratorik untuk menentukan atau untuk mengetahui, jangan keberadaan, langsung saja untuk mengetahui apakah terdapat Salmonella typhi, jangan keberadaan, apakah terdapat Salmonella typhi, Salmonella sp, jangan ada titik pada telur asin mentah dan yang telah dimasak di pasar tradisional Kota Makassar. Di mana kotanya? Jadi konsisten Ki, ini tidak ada kotanya, ini huruf P-nya jadi kecil, tadi di atas besar, ini tidak ada yang telur asin mentah dan telah dimasak, di judulnya ada kapang yang telah sesuaikan. Nah, oke Uci. Jadi penulisan ini masih amburadul Ki. Oke? Jadi langsung penelitian ini merupakan penelitian observasi laboratorik, tak usah ada koma, langsung untuk laboratorik untuk mengetahui apakah terdapat Salmonella typhi pada telur asin. Nah, sesuai judul. Jadi jangan mikir ditambah-tambah, jangan mikir dikurangi. Ini kan tadi kan di atas kita tambah-tambah, ini lagi kita kurangi, tidak ada mikotanya, langsung Makassar. Jadi Uci perhatikan penulisan karena Ibu itu sangat memperhatikan penulisan, Dik. Nah, selanjutnya ikuti Ki yang Ibu kasih. Kalau memang belum ada pedoman dari jurusan, Uci ikut urutan yang Ibu kasih tadi. Karena itu pedoman standar atau urutan standar dalam penulisan karya ilmiah. Yang Ibu kasih ajar tadi. Nah, lokasi dan waktu penelitian. Ini tuh lucu. Ini duluan lokasi. Di sini yang duluan waktu. Lokasi di bawah sini. Maksudnya Uci. Jadi kalau ini lokasi, maka lokasi dulu. Kecuali sini waktu dulu, waktu. Nah, lokasi dan waktu penelitian. Waktu. Terbalik, Ki. Jadi lokasi dulu. Waktu penelitian direncanakan. Penelitian ini kalau bahasa Inggris grammarnya Uci masih kurang. Kalau bahasa Inggris kan harus ada this research, kalau bahasa Inggris.
Nah, berarti ini harus ada ini, penelitian ini direncanakan pada bulan apa. Kemudian lokasi penelitian ini direncanakan di laboratorium bakteriologi kampus jurusan teknologi laboratorium medis. Ini sudah ditanya, memang bisa jadi sini. Kenapa Mi? Kemarin sudah saya tanya-tanya Bu, dan juga ada juga kemarin teman kelas Bu yang bertanya ke Pak Kalman, tapi katanya Pak Kalman tidak bisa. Kalau yang teman yang untuk ditanya Pak Nurdin katanya bisa Bu, tapi tidak tahu nih Bu, karena di lab itu Bu rusak PD autoclave-nya Bu. Ya pokoknya cek dulu bisa atau tidak. Kalau tidak berarti kita tinggal lari ke studi literatur saja. Atau mau ke lab lain boleh, tapi biayanya lagi. Nah, ini dipanjangkan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Masa kita tidak bangga dengan kampus tak? Jangan terlalu disingkat. Tapi kalau memang mau singkat boleh, huruf besar awalnya. Bisa juga begini, boleh. Cuman perjelas dulu lokasi penelitiannya nanti di, tapi bahasa proposal boleh begini. Nanti tanya, apa bisa di kampus penelitian atau seperti apa. Populasi dan sampel penelitian. Nah, ini kalau judul, maka ini huruf besar, P-nya. Populasi penelitiannya P-nya kecil. Ini juga sampel penelitian P-nya kecil. Baru di sini lokasi dan waktu P-nya besar. Memang ini uji tidak konsisten. Uci, jaringannya Uci kurang bagus. Jadi Uci ini sampel penelitian, P-nya huruf besar di. Oke Uci. Karena ini harus Uci kasih besar, populasi penelitian P-nya besar, sampel besar, karena ini lokasi penelitian P-nya besar. Ini kalau judul kecuali kata sambung kayak dan itu enggak boleh huruf besar awalnya. Kalau judul itu awal kata itu harus huruf besar. Jadi ini P-nya harus besar, ini harus besar karena ini judul. Ya, Bu. Ada kata dan, D-nya ini cocok huruf kecil. Kayak ini yang sudah cocok di atas, lokasi penelitian. Kalau ini harus kasih besar P-nya. Kemudian sampel dan penelitian ini yaitu telur asin mentah. Oh, populasi. Tunggu dulu. Populasi dan penelitian ini adalah telur asin yang diperjualbelikan. Populasi dalam penelitian ini adalah telur asin yang diperjualbelikan di pasar tradisional Kota Makassar. Nah ini ada huruf T besar, P besar. Cari penulisan yang betul nah. Penelitian ini adalah telur asin yang diperjualbelikan di pasar tradisional Kota Makassar. Kemudian sampelnya penelitian ini yaitu telur asin mentah dan telur asin masak yang diperjualbelikan di. Nah, sarannya Ibu, kita mau sampel penelitian tak kan, populasinya kan telur asin yang diperjualbelikan di pasar tradisional Kota Makassar. Sampel penelitian perjelas, jadi sampel penelitian langsung sampel dalam penelitian ini yaitu telur asin mentah dan telur asin masak yang diperjualbelikan di misalnya 5 pasar tradisional Kota Makassar, Pak Baeng-Baeng, apalagi pasar sentral, pasar ini, perjelas langsung sebut nama tempatnya di sini, Dek. Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu telur asin mentah dan telur asin masak yang diperjualbelikan di toko Cahaya Putri, pasar misalnya Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar. Atau kalau belum tahu tempat nama tokonya, langsung saja diperjualbelikan di 5 pasar tradisional. Kalau kita kan berbicara pasar tradisional, berarti harus cari minimal 2 lah perbandingan pasar tradisional. Misalnya diperjualbelikan di pasar sentral dan pasar Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar. Misalnya ambil di pasar sentral 5 butir,
Di pasar Pak Bayang-Bayang 5 butir. Begitu, Dek. Jadi disebut di sini supaya orang tahu pasar tradisional yang dimaksud ini apa. Itu masuk di sampel penelitian. Oke? Uci paham? Jadi sini sebut nama pasarnya. Sampelnya itu beli atau ambil sampelnya itu di mana. Jadi langsung sampel dan penelitian ini itu telur asin mentah dan telur asin masak yang diperjualbelikan di Pasar Sentral dan Pasar Pak Bayang-Bayang Kota Makassar. Di besar sampel penelitian ini S huruf besar karena judul, P huruf besar sampel penelitian. Pada penelitian ini peneliti berencana memilih untuk menggunakan 16 sampel yaitu sampel telur asin. Ini ini kan 4 pasar. Berdasarkan apa kita menentukan sampel tak itu 16? Berdasarkan perhitungan besar sampel apa? Ya, Bu. Berdasarkan perhitungan jumlah besar sampel minimal apa kita menentukan sampelnya 16? Kan itu Bu cuman saya perkirakan bisa aja Bu. Nggak bisa berperkirakan, Dek. Walaupun itu penelitian deskriptif, itu ada perhitungannya. Pakai Ki penelitian observasi. Cari Ki perhitungan jumlah sampel minimal untuk penelitian observasi. Cari Ki metode perhitungan besar sampel minimal penelitian observasi. Observasi laboratorik ada itu jumlah perhitungan besar sampel minimal. Nanti kita di sini tulisannya adalah perhitungan besar sampel penelitian. Baru kasih kata-kata, nanti Ibu kirimkan contoh proposalnya Ibu, nanti kita bisa contoh di situ. Jadi kasih kata-kata perhitungan besar sampel minimal dalam penelitian ini menggunakan rumus, misalnya observasi laboratorik, di mana jumlah sampel ditentukan berdasarkan bla 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 bla. Sampai terdapat jumlah sampel minimum. Nanti Ibu kasihkan contohnya supaya Usi bisa lihat. Ganti Ki ini, nggak bisa mengira-ngira jumlah sampel, Dek. Jadi kalau mengira-ngira mau Ki 5 saja, itu tidak ilmiah. Jadi harus tetap ada perhitungan besar sampel menggunakan rumus apa. Walaupun itu deskriptif, walaupun memang yang sudah ditentukan itu asidental. Kalau kita menggunakan teknik, makanya Ibu bilang di sini kita tidak ada teknik pengambilan sampel. UCD jadi harus ada tambahan teknik pengambilan sampel penelitian. Walaupun itu pakai telur, supaya kita bisa menentukan besar sampelmu nanti menggunakan rumus apa. Kalau kita teknik pengambilan sampel, tak itu accidental sampling. Accidental kan apa saja yang ada kita dapatkan pada saat penelitian itu kita ambil jadi sampel. Beda dengan purposive sampling. Kalau purposive itu kita punya perlakuan. Jadi purposive sampling itu kita punya kriteria, bukan perlakuan, maaf, kriteria tertentu terhadap sampel penelitian. Kalau uji kan tidak punya kriteria. Apa saja yang ada di situ telur asin dan telur masak, mau dia warna apa atau uji punya kriteria telur asin telur masak yang sudah berapa hari dijual. Siapa tahu uji punya kriteria, misalnya telur asin yang dijual selama 14 hari. Kalau di bawah 14 hari, Uci tidak ambil. Uci ada persyaratan begitu? Tidak ada, Ibu. Pokoknya telur asin mau baru selesai dibikin, mau belum selesai, Uci ambil semua. Ibu, tapi Bu, ini yang poin keempat ada, Bu. Saya tulis teknik pengambilan sampelnya, Bu. Nah, ini cara penulisannya Uci salah. Seharusnya sebelum besar sampel itu teknik pengambilan sampel. Makanya orang tahu dulu teknik pengambilannya. Makanya Ibu bilang ikut urutan yang Ibu kasihkan. Ini urutan bagiannya Uci ini salah. Masih keliru, bukan salah, masih keliru. Harusnya jenis dan rancangan penelitian. Habis itu apa? Lokasi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Habis itu apa? Populasi dan sampel. Habis populasi dan sampel apa lagi? Masuk ke teknik pengambilan sampel. Kalau ada pakai purposive berarti kriteria dan besar sampel penelitian. Jadi itu urutannya dalam metodologi penelitian. Di metodologi penelitian itu tidak asal dibikin. Ada mekanisme pembuatannya, makanya ada mata kuliah metodologi penelitian. Jadi kalau uji punya ini kan makanya Ibu bertanya,
harus ada teknik karena kita salah, sudah ada besar sampel. Nah, besar sampel ini ditentukan dari mana kalau bukan dari teknik pengambilan sampel. Makanya Ibu bilang tidak bisa diperkirakan ini 16. Ini diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel tak. Kalau kita menggunakan purposive sampling, maka ada namanya kriteria penelitian. Jadi teknik pengambilan sampel dan penelitian ini adalah simple random sampling. Siapa ajar? Anggota populasi kesempatan simple random sampling penelitian eksperimen, Dek. Kita observasi. Oh, bukan eksperimen, Bu. Karena Iya, kecuali kita bikin perlakuan, kayak Ibu bilang kita diamkan, kita masak, kita tunggu berapa hari ya, baru kita pakai simple random. Ini bukan untuk teknik pengambilan sampel penelitian observasi, Dek. Baca-baca, kita pasti belum bacain cara-cara metodologi penelitian. Simple random sampling itu teknik pengambilan sampling untuk penelitian komparatif, korelasi. Kalau kita cuma observasi laboratorik, bisa menggunakan accidental sampling, purposive sampling. Kita kan, atau kita mau bikin eksperimen, perlakuan, atau intervensi di sampelnya, tidak kan? Nah, nggak boleh ini. Jadi ini harus di atas dulu teknik pengambilan sampel. Kalau teknik pengambilan sampel tak di situ punya kriteria, misalnya harus yang berapa hari, maka kita harus menggunakan purposive. Tapi kalau kita tidak ada kriteria, maka cukup dengan accidental sampling saja, sarannya Ibu. Accidental itu apapun yang kita dapat di pasar itu, mau dia berapa hari produksinya, berapa hari dijualnya, kondisinya seperti apa, yang penting dia telur asin, masak dan mentah, kita ambil. Nah, itu accidental. Apapun yang kita dapat pada saat itu. Tapi kalau purposive sampling, mungkin kita mau ada perlakuan cukup yang telur asin dijual sudah lebih dari 6 hari atau 1 minggu, itu yang kita ambil. Maka ada kriteria penelitian. Tapi kan kita tidak perlu begitu kan? iya, Bu, karena kemarin tuh sebenarnya rencana mau pakai kriteria, Bu, tapi kemarin saya sudah survei, Bu, dan kemarin 4 pasar yang saya datangi dan ternyata cuma 2 di penjual, Bu, yang ada menjual telur asin mentah dengan masak sekaligus, Bu. Oh iya. Jadi accidental saja kalau saranku untuk di teknik pengambilan. Accidental sampling saja. Nah, kalau untuk accidental maka penentuan besar sampel minimal itu gampang. Ada standarnya, bisa menggunakan 30, tapi itu terlalu banyak. Jadi saranku kita pakai perhitungan besar sampel observasi laboratorik supaya sampel tak sedikit. Jadi mungkin kurang lebih cuma 15 itu kalau kita menggunakan observasi laboratorik. Cari Miki perhitungan besar sampelnya dengan rumusnya, Di. Banyak itu di Om Google. Cuman ini salah sekali Ki. Aduh, belajar Ki dulu penelitian eksperimen deskriptif, korelasi, komparasi, enggak boleh pakai simple random sampling. Di. Lanjut ke variabel penelitian. Variabel bebas. Apa judul tak? Identifikasi Salmonella typhi pada telur asin. Dan yang terakhir Adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel. Nggak usah didefinisikan. Langsung variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Salmonella sp. Nggak usah ada ini. Langsung variabel dalam penelitian ini adalah Salmonella sp. Variabel terikat. Nggak usah lagi ada didefinisikan. Langsung variabel terikat dalam penelitian ini adalah telur asin yang diperjualbelikan. Telur asin, mentah, dan Dek. Bukan cuma telur asin, variabel terikat itu telur asin mentah dengan dimasak. Karena kan telur asin mentah dengan yang dimasak, bagaimana salmonellanya? Berarti salmonella mempengaruhi telur asin mentah dan telur asin dimasak. Jadi jangan cuma telur asin. Penulisannya juga coba lihat bagaimana. Definisi operasional. Nah, ini yang Ibu mau tekankan ke kita.
definisi operasional itu bukan definisi secara teori, Dek. Definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian, definisi operasional penelitian adalah definisi yang dibuat oleh peneliti berdasarkan teori sesuai dengan penelitiannya. Ibu kasih contoh. Ini sering Ibu kasih contoh biar ujian skripsi atau mata kuliah medpen. Misalnya yang contoh mudah supaya mudah dipahami tukang parkir. Misalnya penelitian itu tentang identifikasi kadar perumbum pada tukang parkir yang ada di basement hotel Santika misalnya. Itu judul penelitian karena diperkirakan tukang parkir yang ada di basement itu sirkulasi udaranya kan kurang bagus. Dia tukang parkir banyak asap kendaraan, otomatis kemungkinan akan ada logam berat di darahnya. Toh? Itu identifikasi penelitian. Maka definisi operasional di sini, kalau secara teori tukang parkir, definisi operasional tukang parkir adalah seseorang yang menjaga kendaraan. Atau seseorang yang menjaga parkiran. Tapi kalau di penelitian itu, definisi tukang parkir itu berubah. Jadi tukang parkir adalah seseorang yang berada di basement Hotel Santika untuk menjaga kendaraan selama 6-14 jam dalam setiap hari yang diperkirakan terdapat logam berat di dalam darahnya. Jadi bisa Uci bandingkan kan perbedaan definisi tukang parkir yang teori dengan definisi operasional tukang parkir penelitian. Uci sudah tangkap. Berarti definisi operasionalnya Uci untuk telur asin itu bukan telur asin secara teori, tapi di sini Uci jelaskan bahwa telur asin adalah, jadi kalau sarannya Ibu yang menjadi poin definisi operasional itu ada 4. Nomor 1, jangan telur asin. Sesuai judul, jadi definisi operasional itu berurut sesuai judul. Nomor 1 adalah Salmonella typhi. Salmonella sp. Salmonella sp. Jadi kalau definisi operasional bukan merupakan, adalah. Di namanya definisi. Walaupun merupakan dan adalah itu sama, tapi harus adalah. Jadi Salmonella, dan nomor 1 itu Salmonella typhi adalah, Salmonella sp adalah. Nomor 2 itu telur asin mentah. Langsung telur asin mentah, atau kalau mau telur asin adalah, telur asin dulu Bang, telur asin adalah, baru telur asin mentah adalah, baru telur asin dimasak adalah, baru pasar tradisional adalah. Jadi ada 5 definisi operasional. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Telur asin di sini jadinya seperti ini. Telur asin adalah telur yang diawetkan dengan cara ini, tapi jelaskan dengan cara seperti ini, kemudian yang beresiko terkontaminasi, harus jelaskan.